Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang metode dietary assessment. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afifah Salsabila. Saya Rifda Nurul Zakiah. Saya Angsokara Hingrat. Saya Sarah Wulandari. Selanjutnya di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, cara melakukan berbagai metode dietary assessment. Yang kedua, cara pengelolaan dan interpretasi data dari berbagai metode dietary assessment. Dan yang ketiga, kelebihan dan keterbatasan berbagai metode dietary assessment. Yang pertama ada cara melakukan berbagai metode dietary assessment. Metode pengukuran konsumsi makanan berdasarkan sasaran pengamatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode penilaian konsumsi makanan tingkat nasional. Itu untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara dilakukan dengan cara Food Balance Sheet atau FBS. Neraca bahan makanan adalah metode penilaian konsumsi makanan pada kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas paling rendah adalah kabupaten. Metode ini fokus pada penilaian ketersediaan pangan di tingkat wilayah dibandingkan dengan banyaknya penduduk sebagai konsumen. Metode ini umumnya digunakan oleh ahli gizi yang fokus pekerjaannya di level manajemen pelayanan gizi masyarakat. Selanjutnya ada metode penilaian konsumsi makanan tingkat rumah tangga. Yang pertama ada metode pencatatan. Metode ini dilakukan dengan melibatkan secara aktif anggota keluarga dengan mencatat setiap hari semua makanan yang dibeli, diterima dari orang lain ataupun dari hasil produksi sendiri setiap hari. Yang kedua, metode pendaftaran makanan. Metode pendaftaran ini dilakukan dengan menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan yang digunakan keluarga selama periode survei dilakukan, biasanya 1-7 hari. Yang ketiga ada metode inventaris. Prinsipnya, dengan cara menghitung atau mengukur semua persediaan makanan di rumah tangga berdasarkan berat dan jenis mulai dari awal hingga akhir survei. Semua makanan yang diterima, dibeli, dan diproduksi sendiri dicatat dan ditimbang setiap hari selama periode pengumpulan data, biasanya sekitar 7 hari. Selanjutnya ada pencatatan makanan rumah tangga. Metode ini dilakukan sedikitnya dalam periode 1 minggu oleh responden sendiri. Metode ini dilaksanakan dengan menimbang dengan URT atau ukuran rumah tangga seluruh makanan yang ada di rumah, termasuk cara pengolahannya. Metode ini dianjurkan untuk tempat atau daerah di mana tidak banyak variasi penggunaan bahan makanan dalam keluarga. Selanjutnya ada metode telepon. Dengan ini, survei konsumsi makanan dengan metode telepon semakin banyak digunakan, terutama di daerah perkotaan, di mana sarana komunikasi telepon sudah tersedia. Tetapi untuk di negara berkembang, metode ini belum banyak dilakukan karena membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk jasa telepon. Selanjutnya yaitu metode penilaian konsumsi makanan di tingkat individu. Metode yang pertama yaitu metode ingat-ingatan makanan atau food recall 24 hours. Prinsip dari metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan dan minuman yang telah dikonsumsi pada selama 24 jam terakhir. Metode ini mengharuskan responden mengingat semua makanan dan jumlahnya sebaik mungkin dalam waktu tertentu ketika tanya jawab berlangsung. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah, antara lain dari lanjut usia dan anak di bawah umur, khusus untuk lanjut usia, sebaiknya dihindari penggunaan metode ini pada mereka yang memasuki fase amnesia karena faktor usia. Sedangkan pada anak di bawah umur, biasanya di bawah 8 tahun atau di bawah 13 tahun. Usia antara 9-13 tahun, sebaiknya metode ini harus didampingi oleh ibunya. Metode ini sangat memungkinkan untuk dilakukan setiap saat apabila dibutuhkan informasi yang bersifat segera. Metode yang kedua yaitu metode pertimbangan makanan atau food weighing.
Metode yang fokusnya pada penimbangan makanan dan minuman terhadap subjek yang akan dan sisa yang telah dikonsumsi dalam sekali makanan. Penimbangan makanan dan minuman adalah bentuk makanan siap konsumsi. Makanan yang ditimbang adalah makanan yang akan dimakan dan juga sisa makanan yang tersisa. Jumlah makanan yang dikonsumsi adalah selisih antara berat makanan awal dikurangi berat makanan sisa. Metode ini dapat dilakukan pada penyelenggara makanan yang terintegrasi dengan pelayanan makanan seperti di rumah sakit. Metode penimbangan makanan tidak dapat dilakukan di masyarakat, dengan alasan waktu makan tidak dapat seragam antar rumah tangga. Metode yang ketiga yaitu metode pencatatan makanan atau food record. Metode pencatatan makanan adalah metode yang difokuskan pada proses pencatatan aktif oleh subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Metode pencatatan ini dapat dilakukan di rumah tangga ataupun di institusi. Syarat umum pencatatan adalah literasi subjek harus baik. Konsistensi dalam proses pencatatan juga menjadi aspek yang harus ditekankan agar informasi terhadap makanan dan minuman akurat dan dapat memberikan informasi jumlah makanan yang dikonsumsi secara tepat. Metode yang keempat adalah metode riwayat makanan atau dietary history method. Metode riwayat makanan adalah metode yang difokuskan pada penelusuran informasi riwayat makanan subjek. Penelusuran meliputi kebiasaan makan subjek. Bukti telusur atas kebiasaan makan subjek adalah selalu dapat diketahui setelah pengamatan selama 1 bulan. Semakin lama pengamatan dilakukan, maka akan semakin jelas terhadap kebiasaan makan subjek. Selanjutnya metodenya yaitu frekuensi makanan atau food frequency questionnaire. Metode frekuensi makanan adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Metode frekuensi makanan tidak dibandingkan dengan angka kecukupan gizi, sehingga itulah sebabnya metode ini tidak digunakan untuk menilai presentasi asupan gizi. Informasi akhir yang diperoleh dari metode ini adalah sebuah penyakit berhubungan atau tidak berhubungan dengan frekuensi makan makanan tertentu atau tidak. Metode selanjutnya, metode pengukuran konsumsi makanan berdasarkan jenis data yang peroleh. Dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama metode kualitatif. Metode ini biasanya untuk mengetahui frekuensi makanan. Frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan menggali informasi tentang kebiasaan makan, serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. Metode-metode pengukuran konsumsi makanan bersifat kualitatif antara lain adalah metode frekuensi makanan, metode dietary history, metode Tovan, dan metode pendaftaran makanan. Metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan daftar konsumsi bahan makanan atau daftar lain yang diperlukan seperti daftar ukuran rumah tangga. Metode untuk pengukuran konsumsi secara kualitatif antara lain yaitu metode recall 24 jam, metode food account, metode inventaris, household food record, food tracking, dan perkiraan makanan. Metode yang terakhir yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode yang dapat menghasilkan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah metode recall 24 jam dan metode dietary history. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan dan interpretasi data. Yang pertama ada ukuran rumah tangga atau URT. URT adalah satuan jumlah dari bahan makanan atau makanan yang dinyatakan dalam ukuran peralatan yang digunakan di rumah tangga sehari-hari, seperti piring, sendok, gelas, potongan, buah, ikat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu daftar bahan makanan penukar. Merupakan daftar dari bahan makanan dengan kandungan zat gizi yang relatif sama antara URT dan ukuran berat pada berbagai golongan bahan makanan, sehingga masing-masing bahan makanan tersebut dapat ditukarkan. Yang ketiga ada faktor konversi. Setelah data konsumsi diperoleh, maka pengolahan tahap pertama yang dilakukan adalah konversi dari URT ke dalam ukuran berat atau gram, atau dari satuan harga ke satuan berat. Dalam melakukan konversi tersebut diperlukan berbagai daftar antara lain
Yang pertama, daftar komposisi bahan makanan. Yang kedua, daftar kandungan zat gizi makanan jajanan. Yang ketiga, daftar konversi berat mentah masak. Yang ketiga, daftar konversi penyerapan minyak. Dan yang terakhir, daftar ukuran rumah tangga. Yang keempat yaitu bagian yang dapat dimakan. Bagian bahan makanan yang tidak dikonsumsi oleh keluarga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu refuse dan waste. Refuse adalah bagian makanan yang tidak dapat dimakan, seperti biji, kulit telur, kulit, buah, tulang ayam atau ikan, bagian yang keras dari sayur-sayuran. Sedangkan waste adalah sisa-sisa makanan yang sebenarnya dapat dimakan tetapi dibuang oleh keluarga atau responden. Banyaknya sisa waste ini harus diperhitungkan dalam menentukan banyaknya konsumsi makanan responden, sedangkan diffuse harus diperhitungkan pada saat konversi dari bentuk bahan makanan ke dalam bentuk zat gizi. Pada daftar komposisi bahan makanan, biasanya terdapat daftar bagian yang tidak dapat dimakan pada setiap 100 gram jenis bahan makanan. Dengan demikian, dapat diperhitungkan berat bagian yang dapat dimakan. Selanjutnya itu konversi berat mentah masak. Dalam melakukan pengukuran konsumsi makanan, sering dijumpai makanan dalam bentuk olahan atau yang sudah matang. Bahkan, seringkali jenis makanan jadi tersebut tidak ditemukan dalam daftar komposisi makanan jajanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dihitung dengan konversi makanan olahan ke dalam bentuk makanan mentah. Untuk menaksir berat bahan makanan mentah dari makanan olahan atau yang matang, atau sebaiknya dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, BM sama dengan Fx kali BOX, yang digunakan untuk menaksir berat bahan makanan mentah dari berat masak, dan BOX sama dengan BMX dibagi Fx, yang digunakan untuk menaksir berat bahan makanan masak dari mentah. Keterangannya, Fx itu faktor konversi berat mentah masak dari makanan X, yang dapat dilihat pada tabel DMM. Kemudian ada BMX merupakan berat bahan makanan X dalam bentuk mentah, dan BOX merupakan berat bahan makanan X dalam bentuk olahan atau masak. Selanjutnya yaitu kehilangan penambahan zat gizi. Proses pengolahan dan pemasakan bahan makanan banyak berpengaruh terhadap kandungan gizi bahan makanan tersebut, terutama vitamin dan mineral. Tingkat kehilangan zat gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemasakan, pencucian, penggilingan, kontak dengan udara, dan sebagainya. Pada saat pengumpulan data, komposisi makanan kepada responden perlu sekali ditanyakan dan dicatat secara cermat mengenai cara pengolahan dan pemasakan dari bahan yang dikonsumsi, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan pengolahan data. Selain faktor kehilangan zat gizi makanan, juga perlu diperhatikan bahwa pada makanan masak atau makanan jadi, juga terdapat beberapa zat tambahan seperti minyak yang terserap pada setiap makanan pada saat makanan tersebut diolah, seperti digoreng, ditumis, dibacem, dan sebagainya, atau penggunaan santan untuk makanan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada kelebihan dan keterbatasan berbagai metode dietary assessment. Yang pertama itu ada metode pengukuran konsumsi makanan berdasarkan sasaran pengamatan, yaitu ada metode penilaian konsumsi makanan pada tingkat nasional, yaitu ada kelebihan food balance sheet atau FBS, yaitu yang pertama itu kelebihannya itu dapat menentukan kebijaksanaan di bidang pertanian seperti produksi bahan makanan dan distribusi. Lalu yang kedua itu dapat memperkirakan pola konsumsi masyarakat. Yang ketiga dapat mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat. Keterbatasan food balance sheet ini, yang pertama itu data FBS ini tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia tersebut untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Lalu yang kedua, tidak menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologis, keadaan musim, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tidak boleh dipakai untuk menentukan status gizi masyarakat suatu negara atau wilayah. Selanjutnya yaitu ada metode penilaian konsumsi makanan tingkat rumah tangga, yaitu yang pertama ada metode pencatatan. Kelebihan metode pencatatan yaitu yang pertama cepat dan relatif murah,
Terus dapat diketahui tingkat ketersediaan bahan makanan keluarga pada periode tertentu, dapat diketahui daya beli keluarga terhadap bahan makanan, dapat menjangkau responden lebih banyak. Lalu keterbatasan metode pencatatan ini yaitu kurang teliti dan sangat tergantung pada kejujuran responden. Selanjutnya ada metode pendaftaran makanan, yaitu kelebihannya relatif murah karena hanya membutuhkan waktu yang singkat. Lalu keterbatasan metode pendaftaran ini kurang teliti sehingga tidak dapat menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga kekurangan metode pendaftaran. Lalu hasil yang diperoleh karena kurang teliti, karena berdasarkan estimasi atau perkiraan, sangat subjektif, tergantung kejujuran dari responden, kemudian sangat tergantung pada daya ingat responden. Selanjutnya ada metode inventaris. Yang kelebihannya itu yang pertama hasil yang diperoleh lebih akurat karena memperhitungkan adanya sisa makanan, terbuang dan rusak selama survei dilakukan. Keterbatasannya yang pertama itu petugas harus terlatih dalam menggunakan alat ukur dan formulir pencatatan. Tidak cocok untuk responden yang buta huruf bila pencatatan dilakukan oleh responden, memerlukan peralatan sehingga biaya relatif mahal, memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Selanjutnya ada pencatatan makanan rumah tangga, yaitu kelebihannya hasil yang diperoleh lebih akurat bila dilakukan dengan menimbang makanan, lalu dapat dilakukan intak zat gizi keluarga. Keterbatasannya yaitu terlalu membebani responden, memerlukan biaya cukup mahal karena responden harus dikunjungi lebih sering, lalu memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak cocok untuk responden yang buta huruf. Kemudian ada metode telepon. Kelebihannya yaitu relatif cepat karena tidak harus mengunjungi responden, kemudian dapat mencakup responden lebih banyak. Keterbatasan metode telepon ini yaitu biaya relatif lebih mahal untuk rekening telepon, sulit dilakukan pada daerah yang belum memiliki jaringan telepon, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi dari hasil informasi yang diberikan responden, kemudian sangat tergantung pada kejujuran dan motivasi serta kemampuan responden untuk menyampaikan makanan ke konsumen. Selanjutnya ada metode penilaian konsumsi makanan pada tingkat individu. Yang pertama itu ada metode ingatan makanan atau food recall 24 hours. Nah, kelebihannya itu mudah melaksanakannya serta tidak terlalu membebani responden. Biaya relatif murah karena tidak memerlukan peralatan khusus dan tempat yang luas untuk wawancara, cepat sehingga dapat mencakup banyak responden, dapat digunakan untuk responden yang buta huruf, dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung intake zat gizi sehari. Keterbatasannya yaitu tidak dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari bila hanya recall 1 hari. Lalu ketepatannya hanya sangat tergantung pada daya ingat responden, the flat self syndrome, membutuhkan tenaga atau petugas yang terlatih dan terampil. Wawancara harus dilatih untuk dapat secara tepat menanyakan apa-apa yang dimakan responden dan mengenal cara-cara pengolahan makanan. Responden harus diberi motivasi dan penjelasan tentang tujuan dan dari penelitian untuk mendapat gambaran konsumsi makanan. Selanjutnya itu ada metode penimbangan makanan. Kelebihannya itu data yang diperoleh lebih akurat atau teliti. Nah, kekurangannya itu memerlukan waktu dan cukup mahal karena perlu peralatan. Terus bila penimbangan dilakukan dalam periode yang cukup lama, maka responden dapat merubah kebiasaan makan mereka. Lalu tenaga pengumpulan data harus lebih terampil dan terlatih, memerlukan kerjasama yang baik dengan responden. Yang ketiga ada metode pencatatan makanan. Nah, kelebihan metode ini yaitu metode ini relatif murah dan cepat, dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar, dapat diketahui konsumsi zat gizi seharinya, kemudian hasilnya itu relatif lebih akurat. Kekurangannya yaitu terlalu membebani responden sehingga sering menyebabkan responden merubah kebiasaan makannya. Lalu tidak cocok untuk responden yang buta huruf dan sangat tergantung pada kejujuran dan kemampuan responden dalam mencatat dan memperkirakan jumlah konsumsi. Kemudian yang keempat ada metode riwayat makanan. Kelebihannya yang pertama itu
dapat memberikan gambaran konsumsi pada periode yang panjang secara kualitatif dan kuantitatif. Lalu, biaya relatif murah dan dapat digunakan di klinik gizi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan diet pasien. Lalu keterbatasannya terlalu membebani pihak pengumpul data dan responden, sangat sensitif dan membutuhkan pengumpulan data yang sangat terlatih, tidak cocok dipakai untuk survei-survei besar, data yang dikumpulkan hanya berupa kualitatif, biasanya hanya difokuskan pada makanan khusus, sedangkan variasi makanan sehari-hari tidak diketahui. Yang kelima yaitu ada metode frekuensi makanan. Kelebihannya itu yang pertama relatif mudah sederhana, dapat dilakukan sendiri oleh responden, tidak membutuhkan latihan khusus, dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan makan. Keterbatasannya yaitu tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi sehari, sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data, cukup menjemukan bagi pewawancara, perlu membuat percobaan pendahuluan untuk menentukan jenis bahan makanan yang akan masuk dalam daftar kuesioner, dan responden harus jujur dan mempunyai motivasi yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.